Saudara-saudara, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dari 4 bacaan kita yang menjadi bagian yang akan kita renungkan bersama-sama ialah dari pertama Timotius 6 ayat 2 bagian B sampai 21. Manusia Allah tahunna huang matuang. Menjadi pertanyaan, mengapa kemudian Paulus dalam perikop bacaan kita ini menyebut Timotius sebagai manusia Allah? Apakah manusia Allah ini sama dengan manusia setengah dewa? Apakah dia sama dengan manusia super atau Superman? Atau manusia Allah ini hanya sebuah istilah? Sama ketika kita mengatakan manusia perahu. Kalau Bapak Ibu mengingat manusia perahu itu korban perang di Vietnam yang kemudian mencari suaka, atau juga manusia perahu seperti orang Rohingya, itu manusia perahu, atau juga sama dengan istilah manusia kardus. Manusia kardus ini adalah sebutan untuk orang yang minus, tidak ada komitmen sama sekali, ikut kemanapun angin bertiup. Dengan kata lain, apakah manusia Allah ini istilah, panggilan saja, sebutan saja, atau apa? Ataukah kalau ada manusia Allah, apakah ada yang namanya manusia iblis atau manusia setan? Nah, ternyata setelah diselidiki lebih jauh, manusia Allah ini sudah ada dalam Alkitab, dan ini bukan istilah atau hanya sebutan saja, tapi gelar yang pertama-tama diberikan kepada Musa. Kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca di Ulangan 33 ayat yang pertama, atau juga dalam pertama Samuel 2 ayat 27 yang diberikan kepada raja-raja, mereka disebut sebagai manusia Allah. Manusia Allah berarti orang yang memberi dirinya untuk Allah, berkomitmen melayani Allah dalam hidupnya. Kalau saudara-saudara kita yang muslim menyebutnya Abdullah atau Abdallah, abdi Allah dalam bahasa Arabnya. Nah, bagaimana kemudian bisa muncul yang namanya manusia Allah? Konteksnya dalam jemaat di Efesus, kalau kita baca tadi, terjadi pertentangan, percekcokan, perdebatan karena ada pengajaran-pengajaran sesat, dan dampaknya dari pengajaran yang sesat. Nah, pengajar sesat dalam jemaat di Efesus, di tempat Timotius berada, menekankan bahwa mereka harus mengikuti Tuhan Yesus, mereka harus beribadah kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus memberikan kelengkapan kecukupan materi. Dan karena mereka dianggap orang-orang yang hebat, maka mereka kemudian menyombongkan diri dengan pengetahuannya yang ternyata, kata Paulus, tidak tahu sama sekali. Karena mereka juga hanya mengejar kekayaan. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara, era-era seperti di Timotius dalam bacaan ini tidak hanya terjadi di Timotius saja, tapi sampai hari ini juga ada pengajar-pengajar, ada pengkhotbah-pengkhotbah yang ketika memberitakan firman Allah sepertinya ditaruh di sampingnya. Ketika dia setelah membaca firman Allah, ditaruhnya di sampingnya, dan dia mulai berbicara menurut pikirannya sendiri. Kalau teman-teman yang di kampus tahu namanya eksegese dan esegese. Jadi tidak menampilkan apa pesan Allah, tapi apa yang dia mau. Nah, ini banyak orang suka pengkhotbah-pengkhotbah yang demikian. Ada yang namanya teologi sukses, teologi mencari kesuksesan dalam gereja. Jadi mereka menghibur jemaat dengan berbagai lelucon-lelucon, cerita-cerita lucu. Jemaat yang tidak tahu apa-apa senang, suka menontonnya di YouTube, menontonnya di TikTok dan sebagainya, kan senang dengan khotbah-khotbah yang lucu-lucu begitu. Sementara yang difirmankan bukan firman Allah. Banyak orang begitu. Banyak pendeta-pendeta kaya-kaya sekarang, jamnya miliaran, pakaiannya miliaran, jutaan, berlimpah, mengambil keuntungan dari ini, pengajaran ini. Dan kata Paulus, itu pengajaran yang sesat.
Bapak Ibu Saudara-saudara, firman bukanlah barang komersil. Alkitab kita ini, pendeta ya, ini tantangan kami pendeta. Pendeta itu bukan penjual obat yang kata-katanya punya banyak mujizat, tidak. Alkitab ini bukan barang dagangan yang kemana-mana kita mau khotbahkan, kemana-mana kita mau ceritakan, tapi ternyata bukan firman Allah yang kita mau ceritakan, tapi pikiran kita sendiri. Kalau kita baca di kitab Mazmur tadi, Mazmur Firman itu, Mazmur 51, Mazmur 51, ya, 91 minta maaf, Mazmur 91. Bahwa memang Allah dalam tahap-tahap tertentu, dalam koridor tertentu, dalam titik-titik tertentu menjanjikan keselamatan. Allah memang memberikan berkat pada titik tertentu. Tetapi bukan berarti kalau saudara-saudara sakit hanya berdoa saja kepada Allah. Kalau kita mau kaya hanya terus berdoa saja kepada Allah, atau ya memang hanya dalam pikirannya memang mau mencari keuntungan saja, kekayaan saja, tidak demikian. Nah, banyak orang hari ini dalam kekristenannya mengikuti Yesus karena mengejar kesuksesan, kebahagiaan pribadi, menginginkan keluarganya kuat, kehidupan yang aman. Betul, dalam tingkat tertentu Allah bisa memberikan itu, tapi tidak berarti kita mengejarnya. Nah, karena adanya kemunduran dalam pelayanan seperti itu, sebagian orang menjadi hamba perutnya. Maka Paulus kemudian meluruskan. Paulus berkata kepada Timotius, tetapi kamu manusia Allah. Untuk mengingatkan kepada Timotius kedudukannya sebagai seorang yang diberikan kepada Allah, dikhususkan kepada Allah, memiliki komitmen kepada Allah, menjadi abdi Allah, agar dia sekalipun dia muda, usianya masih 20 tahun, 21 tahun, dia tetap berkomitmen mengajar keadilan, beribadah yang benar, tetap setia, tetap memiliki kasih, sabar, dan lemah lembut. Itu kata Paulus. Dan firman ini bukan hanya kepada Timotius, tetapi juga kepada kita hari ini. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ini dalam manusia Allah, kalau kita adalah manusia Allah, lantas apa yang harus kita perhatikan agar sebagai manusia Allah kita bisa mencapai keadilan, kita bisa berbuat adil, kita tetap setia dalam ibadah yang benar, kita tetap setia dalam kehidupan kita tetap memiliki kasih, sabar, dan lemah lembut? Ada dua hal. Yang pertama, bahwa kita tetap hidup dalam tujuan yang benar kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 bacaan kita. Akar dari segala kejahatan ialah karena cinta uang. Bukan uangnya yang jahat, tetapi manusianya yang jahat. Nah ya, saya kira setiap orang butuh uang kan? Semua orang butuh uang, tidak perlu kita munafik, kita tidak butuh uang. Kita butuh uang. Apalagi hari ini semua harga barang naik. Dan banyak orang melakukan apa saja, melakukan apapun juga supaya bisa dapat uang. Itu persoalannya. Tapi tidak berarti memang kita butuh uang. Tapi tidak berarti bahwa mengikut Tuhan Yesus karena percaya bahwa ada orang yang mengajarkan mengikut Tuhan Yesus akan diberi banyak materi, dilimpahi dengan kekayaan. Itu keliru besar. Kalau kita baca di ayat yang kelima. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, sebaiknya ibadah disertai dengan rasa puas itu cukup saja. Itu sudah cukup. Cukup di sini bukan berarti pasrah. Kata cukup di sini bukan berarti pasrah. Kalau orang Toraja bilang ya ba'ami, ya ba'ami. Orang sadar ya. Oh ya ba'ami. Pasrah dengan apa yang ada, bukan itu. Yang dimaksudkan dengan cukup di sini ialah bahwa kita yakin, kita percaya Allah pasti akan menyiapkan, Allah akan mencukupi keperluan kita, sehingga pikiran kita tidak perlu mencari yang lain lagi.
Timotius sebagai pemberita, sebagai pekabar Injil. Jangan memikirkan yang lain lagi, karena sudah dicukupkan oleh Allah. Dan kepuasan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca dengan bacaan sesama kita di Alkitab tadi, tidak berasal dari yang namanya kepemilikan eksternal kita, bukan berasal dari kekayaan kita. Jangan mengharapkan yang tidak pasti, kata Paulus dalam bacaan kita. Ukuran kita puas itu beda-beda. Ada orang yang puas makan dengan 2 sendok saja, 2 sendok sekopang, puas dia itu. Ya, ada yang puas dengan sedikit saja, ada orang yang cukup dengan makan daging saja, atau ada yang vegetarian, cukup puas dengan itu. Ukuran kita puas dengan beda-beda. Ada orang yang senang dengan sepatu lama, ada orang yang senang dengan sepatu baru. Beda-beda ukurannya. Karena itu Paulus bilang, kebahagiaan kita, kepuasan kita tidak tergantung dengan apa yang kita punya. Sebab materi, uang, kekayaan itu bukan tujuan hidup. Bukan tujuan hidup. Nah, bacaan kita menghendaki hari ini agar kita meluruskan apa yang mendorong kita beribadah. Apakah kita mengikut ibadah hari ini, melakukan ibadah hari ini, melakukan kerja kita setiap hari, karena semata-mata mengharapkan kekayaan materi. Jangan-jangan ya. Sebab itu yang terjadi di gereja-gereja. Kalau kita lihat gereja-gereja mereka yang lain itu, penuh, mereka itu jemaatnya sampai ribuan orang, satu kali ibadah itu ribuan orang. Nah, perlu diluruskan pemahaman kita. Apakah kita memang mengikut ibadah, melakukan kerja kita setiap hari? Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, semata-mata memang hanya ingin mendapatkan berkat-berkat materi. Nah, dalam bekerja atau melayani, ini yang dinasihatkan Paulus kepada kita. Jangan sampai karena materi, karena uang, karena kekayaan, lalu itu menggeser hati kita, motivasi kita, sehingga kita mengabaikan keadilan. Yang saya katakan tadi, ada orang karena uang bertindak tidak adil, kan? Uangnya orang-orang yang rakyat miskin, BLT-nya rakyat miskin yang kekurangan dipotong. Ada pejabat pemerintah kemarin begitu, sudah dapatnya setiap orang kasihan 150, nah potong Shopee, iya, nah potong Shopee pejabat-pejabatnya. Nah, ini sudah sangat kesusahan, tidak adil. Jangan sampai karena materi, karena uang, karena kekayaan lalu kita kehilangan kesetiaan. Banyak orang menjual kesetiaannya menjadi pengkhianat gereja, pengkhianat masyarakat, pengkhianat bangsa dan negara karena uang. Banyak orang kehilangan kasih. Ada anak menuntut orang tuanya karena harta. Ada saudara dengan saudara berkelahi karena harta. Jangan sampai karena harta, uang dan kekayaan lalu kita menjadi tidak sabar, kehilangan kesabaran, bahkan kehilangan kelembutan. Nah, saudara-saudara, banyak orang menaruh hati hanya pada berkat yang diterima, bukan kepada siapa yang memberi berkat. Banyak orang fokusnya, perhatiannya pada apa yang mereka bisa dapatkan, bukan kepada siapa yang memberi. Nah, kita tidak demikian. Kalau hati kita berubah, perhatian kita berubah, maka pasti tujuan kita berubah. Nah, tujuannya sekarang, kalau begitu apa yang mesti kita lakukan supaya kita tidak berubah? Ayat 17-18. Agar kita dicegah menjadi tidak serakah, tidak tamak, tidak sombong, dan menjadi jahat karena uang, atau melepaskan diri dari jerat uang, kekayaan, maka memberi menjadi jawaban. Memberi, supaya hati kita jangan melekat pada itu, ya, memberi kepada mereka yang perlu, memberi kepada mereka yang membutuhkan, memberi kepada persekutuan di mana kita berada, memberi.
bekerja dengan giat, itu sudah pasti tujuan kita. Lalu kita menerima apa yang pantas dari Allah karena pekerjaan kita, dan kita mengumpulkannya, lalu kita menjadi kaya. Itu wajar. Itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Sebab kita tahu dan kita mengerti bahwa ketika Allah memberi kita dengan kelimpahannya, itu berarti kita juga dibebaskan oleh Allah untuk memberi dengan kelimpahan. Jadi kita diberi supaya kita bisa memberi. Kita diberi banyak supaya kita juga bisa memberi banyak. Tuhan memberi kita agar kita memberi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan menjadi murah hati itu bukan kerugian. Menjadi orang yang suka memberi bukan kerugian. Kita bandingkan dengan Lukas tadi. Ada seorang yang kaya berjubah ungu. Ini kemungkinan seorang raja karena berjubah ungu. Dia kaya raya, setiap hari berpesta pora. Tapi ada orang miskin di pintunya. Nah, tidak siapa mina sele kau, mengapa kau dekat di situ? Nah, jilat-jilat bangmi anjing itu luka-lukanya kan? Lalu kemudian orang kaya ini mati, dan perhatikan bahwa orang kaya ini lalu dikubur. Tapi orang miskin ini ada yang dikatakan dikubur? Tidak, langsung dikatakan dia mati. Jadi mungkin mati di situ. Mati tanpa perhatian. Dan yang terjadi ialah bagaimana Allah bertindak adil kepada kita. Masakan orang miskin ini sudah menderita kasihan waktu dia di dunia, lapar waktu di dunia, masa juga nanti masuk neraka, kan tidak adil. Nah, ini yang kaya ini yang tidak memperhatikan sesamanya, hanya memperkaya dirinya, yang masuk neraka kan dalam ceritanya. Yesus pernah bilang, barang siapa mengasihi salah satu orang ini, salah seorang dari yang miskin ini, ia sudah mengasihi aku. Jadi wajar. Dan baru-baru saya membaca catatan dunia, pertama kalinya dalam sejarah, bahwa lebih banyak orang mati karena kekenyangan daripada orang mati karena kelaparan. Kan kita yang makan banyak, kolesterol, asam urat, apa itu? Darah tinggi, jantung, ya, cepat matilah. Karena makan banyak. Rupanya ada penelitian di luar negeri, lebih banyak orang mati karena McDonald, makanan KFC itu, seperti KFC, McDonald, ya, daripada orang yang mati karena penyakit Ebola, karena serangan terorisme, atau karena kelaparan. Lebih banyak orang mati karena itu daripada mati karena penyakit. Lebih banyak mati karena. Yang ini mengatakan kepada kita, sebaiknya sebagai manusia Allah, kita manusia Allah yang berkomitmen kepada Allah, melayani Allah, memiliki rasa empati ketika kita diberikan kelimpahan kepada mereka yang kurang. Dan kita yang merasa kurang, mungkin masih ada orang yang lebih kurang daripada kita.